Shalom pemirsa CPNS semua, bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan buku ini kita dapat mengerti pada saat kita rindu untuk belajar, karena di sini katakan bahwa dia akan memberikan kita petunjuk kepada orang yang mau belajar dan juga pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih. Dan buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun berada. Jadi kalau kita ingin untuk belajar dari buku ini, maka kita akan mengerti, karena bahasanya sangat jelas, sederhana untuk kita pikirkan atau kita simak. Jadi pada saat ini marilah kita mengulas dari buku ini untuk kita membaca. Pada saat kita mengerti, kita praktekkan, lalu kita akan membagikan sinar yang kita sudah dapatkan di dalam buku ini. Bacaan kita kali ini terambil dari halaman 108 dengan judul Saat Rohnya Bekerja Melalui Saya. Ayat intinya terambil dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih ilahi yang berkuasa di dalam hati memusnahkan kesombongan dan keegoisan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sukacita yang paling murni muncul dari penghinaan yang paling dalam. Karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak di atas dasar kesabaran dan kasih dan penyerahan yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Baik, pelajaran kita kali ini sangat menarik, dibilang saatnya roh bekerja melalui saya. Jadi kita harus yakin bahwa kita harus menerima roh itu, karena saat ini adalah saat yang tepat untuk roh itu bekerja melalui diri kita, untuk kita bisa menjadi kata kunci kesuksesan di dalam Tuhan. Jadi semua orang pasti rindu untuk roh Tuhan atau Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Tetapi pada saat kita mau untuk Roh Kudus tinggal, kita harus dulu memiliki kasih yang sabar, kasih yang murah hati, dan tidak cemburu. Karena di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan penguasaan diri. Itulah yang harus kita praktekkan terlebih dahulu, baru kita bisa serahkan hidup kita untuk dikuasai oleh roh. Lalu pada saat roh menguasai kita, kita akan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi pada saat buah-buah roh ini sudah tinggal di dalam kita, maka tidak akan ada yang bisa menentang hal-hal atau buah-buah roh yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Jadi marilah kita semua rindu untuk mendapatkan semua buah-buah roh itu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena sangat menarik di mana saat kita praktekkan, maka kita akan memiliki hidup yang lebih bersinar, sehingga kita bagikan sinar itu kepada orang lain. Di dalam bacaannya juga dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau orang yang mengatakan dia memiliki kasih, berarti dia harus memiliki kesabaran. Dan bukan hanya sabar, tetapi dia juga harus bermurah hati. Bermurah hati berarti kita harus bisa untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita juga tidak boleh cemburu pada saat kita melihat akan apa yang orang lain punya atau apa yang orang lain lakukan. Kita tidak boleh cemburu pada saat kita melihatnya, karena mungkin itulah kelebihan dia untuk melakukan yang dia punya itu. Tetapi mungkin kita memiliki kelebihan lain, sehingga Tuhan mengizinkan supaya kita melihat bahwa orang yang
mempraktekkan di depan kita itu adalah untuk menjadi contoh bahwa dengan kelebihan yang dia punya bisa menjadi contoh untuk kita kembangkan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan lebih dalam kehidupan kita. Kasih ilahi yang berkuasa dalam hati memusnahkan kesombongan dan keegoisan. Kita ingat di sini bahwa kasih ilahi atau kasih Tuhan yang berkuasa di dalam hati kita, karena dia harus memusnahkan kesombongan dan keegoisan kita. Mungkin keseharian kita dapatkan di sini adalah kita mungkin seringkali sombong ataupun seringkali egois tanpa kita sadari. Kita mungkin pada saat kita melihat pekerjaan orang lain, kita merasa bahwa pekerjaan kita lebih besar, sehingga pada saat kita merasa bahwa diri kita lebih besar, maka kita akan melakukan kesombongan atau kita akan menyombongkan diri kita bahwa pekerjaan kita lebih besar. Sehingga pada saat itu juga kita menunjukkan akan keegoisan kita. Pada saat kita melihat pekerjaan itu kecil, kita egois untuk tidak melakukan bantuan kepada orang yang pekerjaan kecil. Tetapi kita ingat di sini bahwa bekerja sama berarti kita tidak boleh untuk melihat apakah pekerjaan itu pekerjaan yang besar atau kecil. Karena pada saat kita menilai itu, maka kita akan menyombongkan diri kita dengan cara pekerjaan yang kita banding-bandingkan, dan juga karena mungkin kita tidak ingin membantu karena keegoisan hati kita. Tetapi di sini katakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi orang yang ingin untuk memiliki kasih berarti dia tidak mementingkan dirinya, lalu dia tidak sombong. Karena pada saat kita masuk ke dalam kehidupan Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya mementingkan diri dan kesombongan itu. Karena pada saat kita mementingkan diri kita berarti kita belum memiliki roh yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita melalui buah-buah roh ini. Karena pada saat kita mementingkan diri kita berarti kita tidak memiliki kasih, kita tidak memiliki sukacita, kita tidak memiliki damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan akan diri kita. Jadi pada saat kita tidak memiliki semuanya itu, maka kita akan merasa bahwa diri kita lah yang paling harus kita cintai, bukan pekerjaan Tuhan yang harus kita cintai. Dan pada saat itu juga kita akan menjadi orang yang sombong dan tidak ingin untuk menjadi penolong buat orang lain. Sukacita yang paling murni muncul dari penghinaan yang paling dalam. Jadi mungkin seringkali kita memiliki kasih, lalu kasih itu kita praktekkan, kasih yang Tuhan berikan itu kita praktekkan, maka orang akan melihat itu sebagai satu cara yang mungkin ada cara yang bodoh. Dan pada saat itu juga mereka akan menghina kita dengan mengatakan kita bahwa hinaan itu sangat dalam pada saat kita merasakannya. Karena kita rasa bahwa penghinaan itu akan menjadi ujian kita. Karena pada saat kita ingin untuk memiliki sukacita yang murni, maka kita harus lalui satu ujian yang sangat dahsyat sehingga baru kita mendapatkan sukacita yang murni. Karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak atas dasar kesabaran dan kasih, penyerahan yang penuh percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya karakter alami yang Tuhan berikan kepada kita yang paling mulia itu adalah kesabaran dan kasih. Karena pada saat kita sabar, kita juga akan memiliki kasih. Tetapi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, maka kesabaran dan kasih itu tidak akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati di mana kasih berkuasa tidak akan diisi dengan nafsu atau balas dendam, oleh luka-luka yang dianggap tak tertahan oleh kesombongan dan cinta diri. Kasih tidak menaruh curiga, selalu menempatkan dukungan yang paling menguntungkan di atas motif dan tindakan orang lain. Jadi sangat menarik ya. Di sini katakan bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak
mencari keuntungan diri sendiri. Jadi orang yang mengatakan dia memiliki kasih, tetapi dia melakukan yang tidak sopan dan juga masih mementingkan dirinya, berarti dia masih mengandalkan dirinya karena dia belum menerima buah-buah roh yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi kalau orang itu dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, berarti dia sedang memiliki kasih yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seringkali kita bermasalah dengan teman kita sendiri. Mungkin pada saat kita meminta maaf, kita memaafkannya, tetapi kalimat itu hanya terucap dari dalam mulut kita saja. Tetapi mungkin masih ada pikiran bahwa bagaimana cara untuk saya bisa membalasnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh marah, karena kemarahan itu hanya nyampai pada matahari terbenam. Itulah larangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau teman kita bersalah, kita harus mengampuninya. Karena pada saat kita mengampuninya, kitalah yang diberikan kekuatan bahwa kita bisa melewati ujian hari ini atau ujian yang sudah datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita pada saat mendapatkan ujian itu lalu kita marah, maka kita akan terus menyimpan kemarahan itu dan kita tidak bisa kendalikan lagi diri kita, sehingga kita sudah tidak setia, kita sudah tidak melakukan kebaikan, kita juga sudah tidak melakukan kesabaran dan sukacita serta kasih yang Tuhan berikan. Karena pada saat ujian itu datang, berarti kita harus hadapinya dengan kelemah lembutan. Hati di mana kasih berkuasa tidak akan diisi dengan nafsu atau balas dendam oleh luka-luka yang dianggap tertahan oleh kesombongan dan cinta diri. Jadi sangat menarik ya, hati yang berkuasa atau kasih yang berkuasa. Berarti kasih itu tidak boleh ada nafsu atau balas dendam yang muncul dari diri kita. Karena mungkin kita merasa luka-luka yang sudah kita lewati adalah luka-luka yang membuat diri kita untuk tertahan, sehingga pada saat kita sudah memiliki kasih yang berkuasa, kita menyombongkan diri kita, lalu kita cinta diri, kita lupa dengan apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Kasih tidak menaruh curiga. Jadi sangat menarik ya. Kasih yang kita miliki tidak boleh kita mencurigai apa yang dilakukan orang lain. Mungkin seringkali kita pada saat kita melihat ada perkumpulan orang, maka seringkali yang terjadi dalam diri kita adalah kita memikirkan apakah orang itu membicarakan saya, sehingga kita merasa bahwa kita tidak mau untuk pergi ke situ. Tetapi sebenarnya yang dibicarakan orang lain, tetapi karena pikiran kita yang membawa kita untuk curiga kepada mereka. Jadi jangan kita menaruh akan curiga itu dalam hidup kita sehari-hari, karena kita harus selalu menempatkan dukungan yang paling menguntungkan di atas motif dan tindakan orang lain. Jadi pada saat orang lain melakukan sesuatu, berarti kita harus mengambil hal positifnya. Karena pada saat kita mengambil hal positifnya, maka kita akan diuntungkan dalam diri kita sendiri. Karena kita akan melihat bahwa kita tidak mencurigai orang itu yang mungkin bercerita yang kita tidak ketahui. Tetapi pada saat kita berpikir positif, berarti kita sedang berpikir bagaimana kasih itu sedang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kasih tidak hanya menanggung kesalahan orang lain, tetapi dengan senang hati tunduk pada penderitaan atau ketidaknyamanan apapun. Kesabaran seperti itu diperlukan. Kasih ini tidak pernah gagal. Kasih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Itu adalah atribut surga. Sebagai harta yang berharga, kasih akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang kota Tuhan. Baik, jadi sangat menarik ya. Kasih itu bukan hanya tentang menanggung kesalahan orang lain, tetapi senang dan tunduk pada penderitaan dan ketidaknyamanan apapun. Kesabaran seperti ini yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat, di dalam Alkitab pernah mengatakan bahwa orang yang selalu mengalami penderitaan
di dalam kehidupannya pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, berarti dia sedang mendapatkan kasih itu karena Tuhan sedang memberikan kasih itu kepada dia, sehingga dia mendapatkan ujian yang datang untuk kasih itu dia bisa terima seutuhnya. Karena pada saat kita merasa tidak nyaman berjalan bersama dengan Tuhan, berarti itulah kasih yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita mengalami penderitaan dan ketidaknyamanan di dalam hidup kita, berarti kita sedang datang untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk meminta bantuan kepadanya, dan kita tidak pernah mengandalkan diri kita. Jadi kasih itu adalah kasih di mana kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita, mengandalkan akan diri kita untuk merasakan bahwa diri kita bisa. Karena pada saat kita bisa, mungkin Tuhan mengizinkan itu untuk kita katakan bisa, tetapi pada saat kita terus menerus untuk melakukan bahwa diri kita bisa, maka pada saat kita sukses sedikit, maka kita akan menjadi sombong dan tidak pernah berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan. Jadi kasih yang sabar itu diperlukan untuk kehidupan kita pada saat kita mengalami penderitaan atau ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Tetap kita bersyukur, kita mengalami sukacita, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita pancarkan kepada orang lain. Karena pada saat ujian itu datang, kita mengalami penderitaan, lalu kita menunjukkan bahwa kita tidak masuk dalam penderitaan apa-apa, muka kita berseri-seri, maka orang tidak akan mengetahui bahwa orang ini sedang diuji oleh Tuhan. Tetapi orang akan melihat bahwa kasih itu sangat luar biasa pada saat kita pancarkan melalui muka kita yang berseri-seri. Kasih ini tidak pernah gagal. Jadi kasih Tuhan tidak pernah gagal untuk kehidupan kita. Kita lihat saja contoh, dari awal kita bangun pagi hingga pada saat kita tidur lagi, Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dia masih memberikan kita makanan dan pakaian yang cukup untuk kita pakai dan juga kita makan. Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kasih itu terus menerus. Apa aktivitas kita Tuhan berikan, itu sebagai satu tanda kasihnya kepada kehidupan kita. Kasih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Jadi pada saat orang kasih melalui kedagingannya, maka pada saat orang itu tidak membalas akan kebaikannya, maka dia akan membuat itu sebagai satu nilai. Tetapi pada saat kita hidup dengan Tuhan, kasih itu tidak pernah akan kehilangan nilainya. Karena pada saat kita memberikan kasih itu kepada orang lain, maka Tuhan juga akan memberikan kasih kita dengan nilai yang lebih di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah merasakan akan kehilangan. Jadi kasih itu adalah atribut yang diberikan dari surga untuk kehidupan kita semua. Jadi kita semua boleh menerima akan kasih itu, tetapi prakteknya yang harus kita lakukan sendiri-sendiri. Sebagai harta yang berharga, kasih akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang kota Tuhan. Jadi kasih itu akan menjadi tanggung jawab kita dan sebagai harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Sehingga kasih itu kita akan bawa sendiri pada saat Tuhan datang untuk menjemput kita. Kita akan membawanya sebagai milik kita sendiri melalui gerbang kota Tuhan yang Dia sudah pergi untuk sediakan tempat itu. Pada saat kita memasuki gerbangnya, berarti kita sedang membawa kasih yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan perseteruan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Mari masing-masing bertanya pada diri sendiri, apakah saya memiliki anugerah kasih? Sudahkah saya belajar untuk sabar dan menjadi baik hati? Testimony for the Church jilid 5 halaman 168 dan 169. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi ketiganya ini saling berkaitan. Pada saat kita memiliki kasih, maka kita juga harus memiliki sukacita dan juga memiliki damai sejahtera. Tidak bisa hanya kasih dan sukacita saja berjalan, tetapi harus kasih, sukacita, dan damai sejahtera harus berjalan selaras. Perselisihan dan perseteruan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Jadi seringkali pada saat kita mengalami bahwa buah roh itu ada dalam kehidupan kita, tetapi kita masih
terjadi perselisihan atau perseteruan, maka itulah buah roh atau buah dosa yang iblis sedang lakukan sebagai pekerjaannya untuk membuat hidup kita jatuh. Tetapi kita ingat di sini bahwa hidup bersama dengan Tuhan, maka buah roh itu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Artinya kita harus sabar untuk menghadapi semua yang datang. Karena pada saat ada perselisihan dan perseteruan, maka itu adalah pekerjaan setan di dalam ujian untuk kita masih bisa bertahan atau kita jatuh kepada buah dosa. Jadi pada saat ini marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya memiliki anugerah kasih? Jadi kita semua akan menjawab di dalam hati kita masing-masing pada saat kita mendengarkannya. Karena ini adalah pertanyaan untuk kehidupan kita. Apakah hidup kita selama ini memiliki anugerah kasih atau tidak? Dan juga, sudahkah saya belajar untuk sabar dan menjadi baik hati? Mungkin ini akan menjadi pertanyaan untuk kehidupan kita seterusnya. Dan pada saat kita mendengarkan firman ini, kita harus belajar bahwa kita sudah harus memiliki anugerah kasih. Dan juga kita juga harus menjadi baik hati. Karena itu adalah kasih sabar yang kita sudah dapatkan daripada Tuhan. Jadi saat ini saatnya roh bekerja harus melalui saya. Kita yakin bahwa Tuhan harus bekerja melalui kita. Sebab itu marilah kita minta Tuhan untuk menyanggupkan kita untuk kita terima akan buah-buah roh yang Dia sudah sediakan bagi kehidupan kita. Karena pada saat buah roh kita sudah praktekkan, maka kita bisa menjadi satu pekerja yang Tuhan akan kuasai untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi mungkin inilah pelajaran yang dapat saya bawa. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.